Pemirsa, tim SAR kembali menemukan satu orang korban longsor di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Sementara di Cilacap masih ada 3 orang korban yang belum ditemukan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Ica Ervina yang akan melaporkan dari Banjarnegara dan Nadia Soraya langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Kita ke Banjarnegara dulu, Ica. Apakah evakuasi masih terus berlangsung hingga saat ini dan sudah berapa korban yang ditemukan? Ya, Leo dan juga pemirsa Metro TV dapat kami sampaikan bahwa di sore hari ini di wilayah Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara turun hujan yang cukup dengan intensitas sedang hingga lebat yang membuat tim evakuasi dari tim gabungan Basarnas TNI Polri dan juga relawan harus menghentikan sementara proses evakuasi ke hari 4 ini. Tadi evakuasi dilangsungkan sejak tadi pagi sekitar pukul 6 pagi hingga 12 siang, kemudian kembali turun hujan dan diberhentikan sementara, kemudian dilanjutkan, kemudian sore hari tadi diberhentikan lagi karena hujan turun. Untuk informasi yang kami dapatkan bahwa evakuasi hari keempat ini tadi ditemukan satu korban pada siang hari atas nama Tui berusia 50 tahun. Tui ini merupakan ibu rumah tangga dan tinggal di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum di RT 3 RW 5, di mana ini ditemukan di sektor A, workshed 2. Ini tadi juga informasi bahwa hari ini diidentifikasi bahwa ditemukan kembali 2 korban, namun belum dilakukan proses evakuasi mengingat curah hujan ini kembali turun di wilayah Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Tadi informasi yang kami dapatkan dan dari pantauan kami mengikuti proses evakuasi di lapangan, ekskavator ini dikerahkan sekitar 7 untuk menggali tanah longsor, di mana di sana memang ketinggian tanah longsor cukup tinggi sekitar 6 meter lebih dan memang membuat proses sangat sulit. Tidak hanya itu, informasi yang kami dapatkan ini bahwa tanah di wilayah longsor ini masih terus bergerak sehingga perlu kehati-hatian dalam proses evakuasi dari tim gabungan Basarnas TNI Polri dan juga relawan. Adapun untuk korban yang mengungsi, maksud kami untuk para pengungsi ini ada sekitar 930-an yang masih mengungsi di 3 titik, salah satunya di Kecamatan Pandanarum dan di mana ada sekitar 440 kakak nantinya diharapkan akan menempatkan hunian baru di hal tersebut. Ini disampaikan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Hingga sore hari ini kami terus menunggu proses evakuasi dan dari tim gabungan ini diinformasikan bahwa besok akan kembali dilanjutkan di titik-titik di antara ada di zona A, di zona B dan zona C. Di zona A ini merupakan titik utama atau titik pertama terjadinya longsoran, di mana pada saat itu masih banyak warga yang sedang berladang. Kemudian untuk di zona B atau sektor B dan sektor C ini adalah di wilayah pemukiman warga yang terdampak, yang saat ini berarti korban yang sudah ditemukan sekitar 3 orang dan sisanya 25 orang korban masih dalam proses pencarian. Leo, kembali ke studio. Baik, kita beralih ke Nadia. Nadia, bagaimana proses pencarian korban hingga saat ini? Apakah masih ada korban yang ditemukan? Ya, selamat sore Leo. Hingga saat ini untuk pencarian di hari ke-7 terpaksa harus dihentikan lantaran hujan mengguyur desa Cibenying pada hari ini tadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang dilihat belakang saya saat ini, untuk seluruh personel tim SAR gabungan semuanya sudah kembali ke poskonya masing-masing lantaran mana untuk korban hilang yang pertama tadi ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, berada di sebelah kiri dari kami melaporkan. Dan tadi yang ditemukan adalah yang pertama Nina Puspita berusia sekitar 44 tahun. Dan tadi Nina ditemukan memang di area yang dekat dengan ekskavator yang berada di layar kaca Anda. Di samping itu sekitar 1 jam kemudian ditemukan kembali untuk bernama Januar berusia 14 tahun. Tadi ditemukan sekitar di worksite B1 dan untuk yang sebelumnya ditemukan di worksite B2. Dan hingga saat ini juga kalau kita melihat di worksite A1 yang berada di seberang kami ini juga belum juga dimasuki oleh ekskavator lantaran memang
kalau kita melihat kontur dari material longsor yang begitu tebal dan juga tinggi, hingga saat ini juga belum bisa dimasuki oleh ekskavator. Dan disebutkan juga bahwa ada cekungan alam yang berada di sekitar dari workshop S1. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa hingga saat ini belum dapat dimasuki alat berat. Dan saat ini untuk proses pencarian di A1 difokuskan untuk menggunakan Alkon, di mana lakukan penyiraman air dan juga penebangan pohon yang ada di sekitarnya. Dan di samping itu juga, kalau kita mengacu dari pernyataan Mendagri Tito Karnavian tadi yang menggelar apel pada pagi hari tadi disampaikan oleh Tito bahwa sejak kemarin dari Mendagri bersama dengan seluruh jajaran kepala daerah ini telah menggelar rapat koordinasi bersama dengan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan inventorisasi terkait dengan titik-titik rawan bencana seperti banjir dan juga tanah longsor yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Di antaranya adalah tadi disampaikan bahwa mengacu dari data BMKG untuk curah hujan tinggi hingga menyebabkan tanah longsor dan banjir akan terjadi dari November hingga Januari 2026. Di samping itu juga, Leo, kalau kita melihat dari nasib dari para pengungsi pada hari ini, memang mereka saat ini masih mengungsi di sejumlah tempat, diantaranya adalah di madrasah dan juga di aula dari Balai Desa Cibenying. Dan dari data tersebut sebanyak 298 kepala keluarga ini rencananya akan direlokasi di jarak sekitar 1 km dari terjadinya tanah longsor di Desa Cibenying ini, di mana nantinya mereka akan direlokasi di lapangan Wijaya Kusuma. Namun hingga saat ini memang belum diketahui kira-kira kapan para pengungsi ini akan diungsikan, karena disampaikan oleh Dandim Cilacap sendiri untuk proses dari pembangunan hunian sementara ini akan berlangsung selama 3 bulan. Di samping itu juga, Leo, kalau kita melihat dari situasi saat ini, hujan masih terus mengguyur dari Desa Cibenying, maka untuk proses dari pencarian ini dikatakan akan diperpanjang selama 3 hari ke depan untuk fokus menemukan sisa dari 3 korban hilang yang belum ditemukan hingga saat ini. Untuk sementara itu, Leo, yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Nadia Soraya melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah, dan sebelumnya Ica Ervina melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Download Metro TV Extend sekarang.